Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa materi, yang mana materi ini merupakan materi pada aljabar abstrak 1 yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah mencari tahu mengenai apa itu operasi biner, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai grupoid, kemudian semigroup dan juga monoid. Nah, untuk itu maka sekarang kita akan langsung saja masuk pada pembahasan kita yang pertama. Pembahasan kita yang pertama dimulai dari grupoid. Nah, bagaimana suatu struktur aljabar bisa dikatakan sebagai grupoid? Nah, misal di sini kita mempunyai suatu himpunan tak kosong, yang mana dalam hal ini disimbolkan sebagai G. Nah, kemudian selain kita diberikan suatu himpunan tak kosong G, maka di sini kita juga diberikan suatu operasi bintang, yang mana dalam hal ini operasi bintang tersebut merupakan suatu operasi biner. Nah, pada saat kita mengatakan bahwasanya operasi bintang merupakan suatu operasi biner, maka dalam hal ini bisa dipastikan bahwasanya G mempunyai sifat tertutup terhadap operasi bintang yang diberikan. Nah, sehingga dengan begitu, maka pasangan dari G, yang mana dalam hal ini G merupakan suatu himpunan tak kosong bersama dengan operasi biner yang diberikan, dia disebut sebagai grupoid. Lalu kemudian sebagai contoh, misal di sini kita akan melihat bagaimanakah contoh dari grupoid tersebut. Nah, misal di sini kita diberikan suatu himpunan G, yang mana himpunan G mempunyai anggota yaitu X, Y, dan juga Z. Dan kemudian di sini kita juga diberikan suatu operasi bintang, yang mana operasi bintang didefinisikan sebagai berikut yang tampak pada tabel. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk menunjukkan bahwasanya G bersama dengan operasi bintang dia merupakan grupoid. Nah, maka untuk bisa menunjukkan bahwasanya G bersama dengan operasi bintang dia merupakan grupoid, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk menunjukkan bahwasanya G itu merupakan suatu himpunan tak kosong. Nah, karena di sini ada X yang merupakan anggota dari G, maka kita bisa mengatakan bahwasanya G itu tak kosong. Lalu kemudian selanjutnya, untuk langkah yang kedua, silakan kalian menunjukkan bahwasanya operasi bintang dia merupakan operasi biner. Nah, pada saat kita ingin menunjukkan bahwasanya operasi bintang merupakan operasi biner, maka kita harus menunjukkan bahwasanya G bersifat tertutup terhadap operasi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat dari tabel bahwasanya pada saat kita mengambil sembarang dua unsur di dalam G, maka kita selalu bisa mendapatkan hasilnya juga tetap berada di dalam G. Sehingga dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya G bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Nah, dari pembuktian yang pertama yaitu G merupakan himpunan tak kosong, dan kemudian pembuktian yang kedua bahwasanya G bersifat tertutup terhadap operasi bintang, maka dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya pasangan dari G bersama dengan operasi bintang dia merupakan suatu grupoid. Lalu kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari tahu mengenai apa itu semigroup. Nah, misal di sini kita mempunyai suatu struktur aljabar, yang mana dalam hal ini dia adalah suatu himpunan tak kosong bersama dengan suatu operasi biner. Nah, pada saat operasi binernya mempunyai sifat asosiatif, maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwasanya struktur aljabar tersebut merupakan semigroup. Atau bisa dikatakan bahwasanya semigroup merupakan suatu grupoid yang bersifat asosiatif. Sehingga dalam hal ini pada saat kita akan melakukan pembuktian untuk suatu struktur aljabar yang merupakan semigroup, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuktikan bahwasanya G itu tak kosong. Misal di sini himpunannya disimbolkan sebagai G. Lalu kemudian selanjutnya kita harus menunjukkan sifat ketertutupan dari himpunan tersebut terhadap operasi yang diberikan.
Dan kemudian selanjutnya, setelah kita menunjukkan bahwasanya dia merupakan suatu himpunan tak kosong dan juga bersifat tertutup, maka di sini kita harus menambahkan satu sifat lagi, yaitu dia harus berlaku sifat asosiatif. Nah, pada saat dia berlaku ketiga sifat tersebut atau ketiganya terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya struktur aljabar tersebut merupakan semigroup. Nah, sebagai contoh, misal di sini kita diberikan soal sebagai berikut. Misal W adalah suatu himpunan bilangan cacah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah selidikilah apakah W bersama dengan operasi tambah dia merupakan semigroup. Nah, untuk bisa membuktikan bahwasanya W bersama dengan operasi tambah dia merupakan semigroup, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuktikan bahwasanya W itu tak kosong. Nah, karena W itu merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka di sini kita bisa mengambil salah satu anggota untuk bisa membuktikan bahwasanya W itu tak kosong. Nah, karena ada 0 yang merupakan anggota dari W, maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwasanya W itu adalah suatu himpunan tak kosong. Lalu kemudian langkah kedua, di sini kalian harus membuktikan bahwasanya W bersifat tertutup terhadap operasi yang diberikan. Nah, untuk bisa membuktikan hal tersebut, maka silakan kalian mengambil sembarang dua unsur yang ada di dalam W. Misal di sini kita ambil sembarang dua unsur yaitu AB yang merupakan anggota dari W. Lalu kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwasanya untuk setiap AB yang ada di dalam W, maka pada saat kita jumlahkan antara A ditambah B, maka hasilnya pun juga tetap berada di dalam W. Karena A merupakan anggota dari W dan juga B merupakan anggota dari W, maka kita bisa mengatakan bahwasanya A plus B pun juga tetap berada di dalam W. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa mengatakan bahwasanya W bersifat tertutup terhadap operasi tambah. Lalu kemudian yang berikutnya, kita akan menunjukkan bahwasanya sifat asosiatif berlaku pada himpunan tersebut. Nah, untuk itu maka silakan kalian mengambil sembarang 3 unsur yang ada di dalam W. Misal di sini kita ambil A, B, C yang merupakan anggota dari W. Lalu di sini kita akan menunjukkan bahwasanya A ditambah B, lalu kemudian ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kemudian di sini kita bisa menunjukkan bahwasanya A ditambah B, lalu kemudian ditambah C, itu hasilnya ternyata sama dengan pada saat kita melakukan penjumlahan antara B ditambah C terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya ditambah dengan A. Karena kedua pernyataan tersebut sama, maka kita bisa mengatakan bahwasanya sifat asosiatif berlaku pada himpunan tersebut terhadap operasi tambah. Nah, karena dia sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, yaitu himpunannya tak kosong, kemudian yang kedua himpunannya bersifat tertutup terhadap operasi tambah, dan kemudian dia juga berlaku sifat asosiatif, maka dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya W bersama dengan operasi tambah dia merupakan semigroup. Lalu kemudian kita akan masuk pada contoh yang berikutnya. Misal di sini kita diberikan suatu himpunan bilangan asli yang mana di sini disimbolkan sebagai n. Lalu kemudian di sini kita juga diberikan suatu operasi bintang yang mana operasi bintang didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan A plus B plus AB. Lalu kemudian di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwasanya n bersama dengan operasi bintang dia merupakan semigroup. Nah, untuk bisa menunjukkan hal tersebut, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan menunjukkan bahwasanya N itu adalah suatu himpunan tak kosong. Karena ada satu yang merupakan anggota dari N, di mana N itu adalah suatu bilangan asli, maka dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya N itu tak kosong. Lalu kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kita akan menunjukkan bahwasanya N bersifat tertutup terhadap operasi bintang.
Nah, untuk itu maka silakan kalian mengambil sembarang dua unsur yang ada di dalam N. Misal di sini kita ambil AB yang merupakan anggota dari N. Lalu kemudian kita akan menunjukkan bahwasanya untuk setiap AB yang merupakan anggota dari N, maka pada saat kita operasikan bintang antara A dengan B, maka hasilnya pun juga tetap berada di dalam N. Karena A merupakan anggota dari N dan juga B merupakan anggota dari N, maka dengan begitu kita bisa mencari tahu bahwasanya A bintang B yang mana dalam hal ini didefinisikan sebagai A plus B plus AB juga masih tetap berada di dalam N. Nah, karena hasilnya tetap berada di dalam N, maka kita bisa mengatakan bahwasanya N bersifat tertutup terhadap operasi bintang yang didefinisikan pada soal. Lalu kemudian selanjutnya kita akan membuktikan untuk sifat asosiatifnya. Nah, untuk itu maka sekarang silakan kalian mengambil sembarang 3 unsur yang ada di dalam N. Misal di sini kita ambil sembarang 3 unsur yaitu A, B, dan C yang merupakan anggota dari N. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mencari tahu siapakah hasil dari A bintang B, lalu kemudian hasilnya baru dioperasikan bintang dengan C. Dan ternyata di sini hasilnya itu akan sama dengan pada saat kita lakukan operasi yaitu B bintang C terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dioperasikan bintang dengan A. Di sini kita dapatkan kedua pernyataan tersebut mendapatkan hasil yang sama yaitu A plus B plus C plus BC plus AB plus AC plus ABC. Nah, sehingga dengan begitu maka kita bisa mengatakan bahwasanya dia berlaku sifat asosiatif. Nah, karena dalam hal ini N-nya merupakan suatu himpunan tak kosong dan kemudian juga dia bersifat tertutup terhadap operasi bintang yang didefinisikan, lalu kemudian dia juga berlaku sifat asosiatif, maka kita bisa mengatakan bahwasanya N bersama dengan operasi bintang dia merupakan semigroup. Lalu kemudian selanjutnya kita diberikan soal sebagai berikut. Misal di sini kita diberikan suatu grupoid, yang mana pada saat kita diberikan suatu grupoid, maka kita bisa mengatakan bahwasanya dia merupakan suatu struktur aljabar yang terdiri dari suatu himpunan tak kosong bersama dengan suatu operasi biner. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwasanya operasi tersebut merupakan operasi biner, maka pastinya himpunan tersebut bersifat tertutup terhadap operasi yang didefinisikan. Nah, kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwasanya grupoid tersebut merupakan semigroup. Nah, untuk bisa menunjukkan hal tersebut, maka dalam hal ini karena dia sudah merupakan grupoid, yang mana dalam hal ini himpunannya sudah merupakan himpunan tak kosong dan juga operasinya sudah merupakan operasi biner, maka kita tinggal menunjukkan bahwasanya sifat asosiatifnya berlaku. Pada saat sifat asosiatifnya berlaku, maka dalam hal ini dia merupakan semigroup. Akan tetapi pada saat sifat asosiatifnya tidak berlaku, maka kita bisa mengatakan bahwasanya dia bukan semigroup. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pada saat kita mencari hasil dari X kali Y, kemudian hasilnya baru dikalikan dengan Z, kita mendapatkan hasil yaitu sama dengan D. Kemudian di lain sisi pada saat kita mengoperasikan antara Y dikalikan dengan Z terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dikalikan dengan A, maka di sini kita bisa mendapatkan hasil yaitu sama dengan C. Nah, karena dalam hal ini XY dikalikan dengan Z, itu hasilnya tidak sama dengan Y dikali Z, baru kemudian hasilnya dikalikan dengan X, maka kita bisa mengatakan bahwasanya grupoid tersebut bukan merupakan semigroup. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya yaitu tentang monoid. Dan bagaimana suatu struktur aljabar bisa dikatakan sebagai monoid? Nah, misal di sini kita mempunyai suatu semigroup, yang mana dalam hal ini pada saat kita mengatakan bahwasanya suatu struktur aljabar adalah semigroup, maka dalam hal ini dia pasti memenuhi dia merupakan suatu himpunan tak kosong, kemudian dia berlaku sifat tertutup dan juga dia berlaku sifat asosiatif.
Nah, pada saat kita mempunyai suatu semigroup, yang mana dalam hal ini dia mempunyai unsur satuan atau bisa kita katakan sebagai elemen identitas pada operasi yang didefinisikan, maka kita bisa mengatakan bahwasanya struktur aljabar tersebut merupakan monoid. Nah, sehingga kita bisa melakukan perincian pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu himpunan bersama dengan suatu operasinya agar supaya bisa dikatakan sebagai monoid. Yang pertama, tunjukkanlah bahwasanya memang benar adanya himpunan tersebut tak kosong. Lalu kemudian selanjutnya tunjukkan bahwasanya himpunan tersebut bersifat tertutup terhadap operasi yang didefinisikan. Nah, kemudian berikutnya di sini tunjukkan bahwasanya dia berlaku sifat asosiatif. Dan kemudian untuk tahap yang terakhir, maka di sini tunjukkan bahwasanya ada suatu elemen di dalam himpunan tersebut yang mana dalam hal ini dia merupakan elemen identitas. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana suatu himpunan dikatakan tertutup? Misal di sini kita mempunyai suatu himpunan tak kosong yaitu himpunan G. Untuk bisa mengatakan bahwasanya himpunan tersebut merupakan suatu himpunan yang bersifat tertutup, maka silakan kalian mengambil dua unsur atau sembarang dua unsur di dalam G, lalu kemudian silakan kalian operasikan bintang, yang mana dalam hal ini kita dapatkan bahwasanya A bintang B hasilnya tetap berada di dalam G. Apabila hasilnya tetap berada di dalam G, maka kita bisa mengatakan bahwasanya himpunan tersebut bersifat tertutup terhadap operasi yang diberikan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sifat asosiatif. Nah, untuk bisa membuktikan bahwasanya sifat asosiatifnya berlaku, maka silakan kalian mengambil sembarang 3 unsur yang ada di dalam G. Lalu kemudian selanjutnya silakan lakukan operasi yaitu A bintang B, kemudian baru hasilnya dioperasikan dengan C. Itu akan sama dengan pada saat kita melakukan operasi antara B dengan C terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dioperasikan dengan A. Apabila keduanya merupakan atau kita mendapatkan suatu hasil yang sama, maka dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya sifat asosiatifnya berlaku. Kemudian selanjutnya, untuk membuktikan bahwasanya terdapat suatu elemen identitas, maka dalam hal ini kita harus menunjukkan bahwasanya ada suatu elemen di dalam G, yang mana dalam hal ini untuk setiap unsur atau sembarang unsur di dalam G yang kita ambil di dalam G, maka pada saat kita operasikan antara A dengan E yaitu A bintang E, maka hasilnya akan sama dengan pada saat kita operasikan E bintang A dan kemudian hasilnya akan sama dengan si A itu sendiri. Nah, dan perlu kita ketahui di sini bahwasanya pada saat semuanya tadi berlaku atau terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya struktur aljabar tersebut merupakan suatu monoid. Nah, lalu kemudian selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mencari tahu siapakah contoh dari monoid. Misal di sini kita diberikan suatu Z, yang mana dalam hal ini kita ketahui bahwasanya Z adalah suatu himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian di sini kita juga diberikan suatu operasi yaitu operasi bintang. Yang mana dalam hal ini operasi bintangnya di sini didefinisikan sebagai operasi perkalian pada Z. Lalu kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwasanya operasi bintang yaitu dalam hal ini adalah operasi perkalian bersama dengan himpunan Z, dia merupakan suatu monoid. Nah, untuk bisa mengatakan bahwasanya Z bersama dengan operasi perkalian merupakan suatu monoid, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwasanya Z itu merupakan suatu himpunan tak kosong. Nah, karena di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 0 yang merupakan anggota dari Z, maka dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya Z itu tak kosong. Lalu kemudian langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah membuktikan bahwasanya Z itu bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, untuk bisa membuktikan hal tersebut, maka silakan kalian mengambil sembarang dua unsur yang ada di dalam Z, lalu kemudian akan kita tunjukkan bahwasanya A dikalikan dengan B, hasilnya tetap berada di dalam Z.
Karena A merupakan anggota dari Z dan juga B merupakan anggota dari Z, maka pada saat kita kalikan antara A dikali B, maka hasilnya pun juga tetap berada di dalam Z. Sehingga dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya Z bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Lalu kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwasanya sifat asosiatifnya berlaku. Nah, untuk membuktikan bahwasanya sifat asosiatif berlaku, maka silakan kalian mengambil sembarang 3 unsur yang ada di dalam Z. Misal di sini kita ambil sembarang 3 unsur di dalam Z, yaitu A, B, dan juga C. Lalu kemudian kita akan menunjukkan bahwasanya untuk setiap A, B, C yang kita ambil di dalam Z, maka A dikali B, baru kemudian hasilnya dikali C, itu akan sama dengan pada saat kita mengalikan antara B dengan C terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dikali dengan A. Nah, karena di sini ternyata dua pernyataan tersebut kita bisa mendapatkan hasil yang sama, maka dengan begitu kita bisa mengatakan bahwasanya sifat asosiatif berlaku pada himpunan tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita akan menunjukkan bahwasanya dia mempunyai elemen identitas. Nah, di sini misal kita mempunyai sembarang anggota, yang mana dalam hal ini kita ambil sembarang A yang merupakan anggota dari Z. Lalu kemudian di sini kita bisa memilih satu yang juga merupakan anggota dari Z. Lalu kemudian pada saat kita operasikan antara A dikali dengan 1, maka hasilnya akan sama dengan 1 dikalikan dengan A, dan hasilnya akan sama dengan A itu sendiri. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwasanya 1 merupakan elemen identitas pada Z terhadap operasi perkalian. Nah, karena di sini semua sifatnya terpenuhi, yang mana dalam hal ini Z merupakan suatu himpunan tak kosong, kemudian sifat tertutupnya terpenuhi, dan kemudian asosiatifnya juga terpenuhi, dan yang terakhir adalah dia mempunyai elemen identitas, maka kita bisa mengatakan bahwasanya Z bersama dengan operasi perkalian dia merupakan suatu monoid. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa membuat kesimpulan dalam bentuk sebagai berikut, bahwasanya pada saat kita mempunyai suatu himpunan tak kosong yang kemudian dilengkapi dengan suatu operasi biner, maka kita bisa mengatakan bahwasanya himpunan tak kosong bersama dengan operasi biner tersebut merupakan suatu struktur aljabar. Pada saat operasi binernya itu ada sebanyak 1, atau dalam hal ini kita mengatakan bahwasanya kita mempunyai suatu himpunan tak kosong yang kemudian dilengkapi dengan 1 buah operasi biner, maka kita bisa mengatakan bahwasanya pasangan tersebut merupakan grupoid. Lalu kemudian pada saat kita mempunyai suatu grupoid yang mana dalam hal ini dia berlaku sifat asosiatif, maka kita bisa mengatakan bahwasanya struktur aljabar tersebut merupakan semigrup. Lalu kemudian pada saat kita sudah sampai pada semigrup dan dalam hal ini dia mempunyai elemen identitas terhadap operasi yang didefinisikan pada soal, maka kita bisa mengatakan bahwasanya struktur aljabar tersebut merupakan monoid. Nah, itu adalah bedanya antara grupoid, kemudian semigrup, dan juga monoid. Nah, sehingga dengan begitu kita sudah mengetahui bagaimana syarat agar supaya suatu struktur aljabar bisa dikatakan sebagai suatu grupoid, dan kapan suatu struktur aljabar bisa dikatakan sebagai semigrup, dan kapan pula dia bisa dikatakan sebagai monoid. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk grupoid, kemudian untuk semigrup dan juga monoid, dan kemudian kita akan jumpa lagi pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.